Ya, sebelum ke narasumber kami yang lain, pemirsa saya ingin ke Pak Aziz dari Asosiasi Satpam Indonesia. Pak Aziz, bagaimana Anda melihat soal akan mendapatkan seragam baru untuk meningkatkan citra dari Satpam di tanah air itu sendiri, Pak Aziz? Ya, jadi kami dari Asosiasi Profesi Satpam Indonesia, kami terlibat dalam penggodokan Perpol nomor 24 tahun 2020 ini beserta Pak Kabaharkam waktu itu, Pak Komjen Pol Mugiarto. Nah, memang kami dari Asosiasi Profesi Satpam Indonesia mengusulkan agar supaya satpam yang direkrut secara benar, artinya bahwa secara persyaratan, kemudian pendidikan, kemudian ketenagakerjaan, itu dibedakan dengan satpam yang ada di perumahan yang sekedar mau saja. Awalnya dari situ. Jadi ini masyarakat secara umum perlu tahu bedanya satpam yang ada di badan usaha jasa pengamanan atau di perusahaan juga, bedanya dengan satpam yang ada di perumahan. Pak Aziz, perbedaan ini perlu dijawab lebih lengkap Pak Aziz usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Baik, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali ke Pak Aziz. Pak Aziz tadi melihat ada sesuatu yang perlu dipahami masyarakat beda loh antara satpam yang memang profesional tadi bahasanya ataupun dengan satpam yang bukan masuk kategori yang Pak Aziz sebutkan tadi. Silakan, ini maksudnya gimana Pak? Ya, jadi begini. Jadi Perpol nomor 4 tahun 2020 ini sebagai pengganti Peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007 yang sudah usia 13 tahun. Di mana kita masyarakat tahunya namanya satpam itu ya baik yang di perusahaan maupun di perumahan sama. Nah, kami dari Asosiasi Profesi Satpam Indonesia mengusulkan bahwa satpam yang direkrut secara baik, secara benar sesuai ketentuan Polri, itu dibedakan dengan satpam katakan perumahan yang direkrut oleh warga. Karena satpam itu akan diarahkan oleh Polri menjadi satu profesi. Nah, awalnya dari sana. Sehingga terjadilah perbedaan antara satpam perusahaan dengan satpam di lingkungan. Oleh karena itu, kami menginginkan waktu itu supaya dibedakan namanya dan dibedakan seragamnya. Akhirnya Pak Kabaharkam waktu itu menyetujui bahwa yang namanya satpam perumahan nanti dinamakan satkamling. Oleh karena itu, di dalam Perpol yang baru ini, satpam perumahan nanti namanya bukan satpam lagi, yaitu satkamling, satpam keamanan lingkungan. Sedangkan satpam itu adalah dimiliki oleh badan usaha jasa pengamanan dan oleh perusahaan-perusahaan. Karena kami mengusulkan yang bisa disebut satpam itu memenuhi 3 kriteria. Satu, direkrut sesuai ketentuan Polri, yaitu pendidikannya, kemudian posturnya, kemudian tes tamata, psikotes, dan seterusnya. Yang kedua, mengikuti pendidikan garda pertama, garda madia, garda utama. Yang ketiga, memiliki status ketenagakerjaan. Karena supaya dibela, karena supaya satpam itu memenuhi hak-haknya, baik itu menyangkut UMP, BPJS, dan sebagainya. Kalau satpam perumahan kan tidak. Oke Pak Aziz, poinnya sudah kita dapat Pak Aziz itu secara mendetail. Pak Aziz, kita ke Pak Arsul Sani. Pak Arsul Sani, ini kan dasar hukumnya ada, Peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2020. Lantas sikap dari DPR RI seperti apa? Apakah mengiyakan atau harus dievaluasi untuk perubahan warna seragam satpam ini? Iya, tentu kami tidak akan terlalu dalam membahasnya. Itu kan kebijakan operasional. Yang kami nanti akan lihat apakah misalnya dengan perubahan seragam dan kemudian itu diperuntukkan bagi satpam yang tadi Pak Aziz sebut untuk jasa pengamanan di perusahaan akan menimbulkan misuse of power apa tidak, penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, kemudian ada perilaku menyimpang atau tidak. Begitu nanti banyak dijumpai kasus di mana setelah berseragam yang mirip dengan polisi, ya banyak misalnya masyarakat yang justru merasa terintimidasi, terancam, pasti akan kami reaksi dengan cukup keras nantinya. Tetapi saat ini kan belum terjadi, kami itu tidak boleh juga kemudian suudon bahwa pasti akan terjadi seperti itu. Saya ingin ke Pak Ahmad Ramadan. Pak Ahmad Ramadan, ini nantinya yang mendapatkan seragam baru ini apakah mereka seluruh satpam di Indonesia atau mungkin satpam-satpam yang kriterianya tadi disebutkan oleh Pak Aziz? Jadi perlu kami sampaikan
di dalam peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 diberlakukan sampai 1 tahun ke depan, artinya masih berlaku lagi. Nah kemudian tadi sudah disampaikan bahwa dibagi dua dalam peraturan ini disebutkan pengamanan swakarsa. Ada satpam, ada satuan keamanan lingkungan. Maka yang disebut satpam rumahan tersebut itu namanya satuan keamanan lingkungan. Sedangkan yang dinamakan satpam adalah seseorang yang direkrut, dididik, kemudian diberikan kewenangan dan tentunya dilengkapi kartu identitas dan sertifikat. Nah, bagi yang tidak perekrutan Polri, tidak melalui perekrutan Polri, dia tidak diperkenankan untuk menggunakan pakaian seragam satpam tersebut. Misalnya satkamling tersebut gitu. Nah, untuk melakukan pengawasan seperti halnya anggota Polri pun diawasi, baik pengawasan internal maupun eksternal. Nah, satpam pun diawasi selain oleh anggota kepolisian, dilakukan oleh pengawasan di level manajernya. Eksternalnya tentunya kami pun terbuka tangan untuk dilakukan pengawasan, termasuk LSM, termasuk wartawan misalnya. Apabila ada penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran, silakan dilaporkan ke atasan satpam tersebut atau melaporkan kepada pihak kepolisian. Terima kasih banyak. Kombes Pol Ahmad Ramadan, Bang Haris, Mbak Vina, Pak Arsul, dan juga Pak Aziz. Terima kasih atas informasi.